Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita syawan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat buat penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini. Kau mengizinkan kami semua berkumpul lewat ibadah online ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan kami hati yang taat, telinga yang mau mendengarkan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kau berkati juga supaya ibadah ini gak sia-sia Tuhan, melainkan membawa dampak positif bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman Battle Teens, kembali lagi di online service Battle Teens Community. Teman-teman, mari sore hari ini kita sama-sama siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lewat pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Datang kepadamu dengan segenap hati,
membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di sore ini kami masih tetap bisa berkumpul walaupun secara virtual. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir sore ini. Kiranya minggu depan mereka dapat beribadah bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah telinga dan hati kami agar setiap firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kemuliaan Tuhan dapat terpancar dari kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, selamat sore teman-teman semuanya. Shalom, apa kabar teman-teman semuanya? Saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman di Bethel Youth Kedoya
dan juga di Battle Teens Bekasi. Selamat datang dalam ibadah online. Saya percaya sore hari ini setiap kita siap untuk menerima berkat. Teman-teman semuanya, meskipun di tengah-tengah masalah, meskipun di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah rasa bosan bahkan, saya percaya kalau kita antusias untuk mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan berkenan hadir dan melawat setiap kita. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, coba ketik dulu di kolom komentarnya, katakan saya excited. Nah, saya percaya teman-teman, kalau kita datang dengan rasa antusias yang tinggi, maka meskipun ibadah yang kita lakukan ini dilakukan secara online, kita pasti akan mendapatkan berkat. Amin teman-teman semuanya, ketik saya excited. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah sharing firman Tuhan dengan judul New Life, kehidupan yang baru. Nah, sepanjang bulan ini gereja kita secara khusus membahas tentang perubahan hidup, membahas tentang cara hidup yang berbeda. Nah, secara khusus dalam minggu ini kita membahas tentang sebuah topik terlahir berbeda. Saya percaya saya dan teman-teman adalah orang-orang yang dilahirkan di dunia ini dengan tujuan yang berbeda dari dunia. Saya percaya teman-teman semuanya, setiap kita anak-anak Tuhan yang dilahirkan ke dunia ini mempunyai tujuan yang berbeda. Makanya kita disebut terlahir berbeda. Nah, kesempatan ini teman-teman, saya ingin ajak saudara belajar di dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, identiti kita yang sejati sudah dipulihkan Allah. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara konstan, secara langsung, identiti kita berubah. Identitas kita sebenarnya yang tadinya adalah orang-orang yang menjadi hamba kegelapan, menjadi hamba dosa. Lalu ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, identiti kita berubah. Identiti kita dikembalikan kepada awalnya, kepada rancangan Allah yang semula. Teman-teman perlu ketahui bahwa pemulihan identitas yang sejati membawa kita kepada pemulihan tujuan hidup. Jadi perubahan identitas kita selalu membawa kepada tujuan hidup. Tujuan hidup yang berbeda. Tujuan hidup yang kembali kepada rancangan Allah yang semula. Nah, makanya sore hari ini kita mau belajar sama-sama teman-teman semuanya. Nah, apa sih tujuan hidup, kehidupan yang baru kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Tujuan hidup yang tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah hidup baru, pasti purpose-nya, tujuan kehidupannya berbeda. Bukan lagi kepada diri sendiri, bukan lagi berpusat kepada keinginan kita, bukan lagi berpusat kepada apa yang saya bisa lakukan untuk memuaskan kepentingan saya, tapi pasti berpusat kepada kepentingan Allah. Apapun yang kita lakukan, mau kita masih pelajar, mau kita orang yang baru bekerja, maupun kita yang sudah berumah tangga, pasti purpose kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Nah, kebenaran ini yang harus kita jadikan prinsip dasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan 4 hal. Apa sih ciri-ciri orang yang hidupnya sudah baru, orang yang kehidupannya memiliki tujuan yang berbeda dari dunia ini. Yang pertama kita akan belajar, teman-teman, orang yang sudah dilahirkan baru, orang yang sudah memiliki kehidupan baru, yang pertama, dia tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Di dalam 2 Korintus yang kita baca tadi, pasal 5 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman, kita yang sudah menerima kehidupan yang baru, ciri yang pertama yang harus ada dalam hidup kita adalah kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita harus kita dedikasikan untuk Tuhan. Perubahan kita bukan sekedar untuk diri kita sendiri, teman-teman, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu untuk kepentingan Tuhan. Saya dan teman-teman dilahirkan di dunia ini bukan suatu kebetulan. Saya dan teman-teman diberikan anugerah, diberikan kasih karunia untuk mengenal Yesus sejak masa muda kita. Bukanlah sebuah kebetulan. Tapi karena ada rancangan Allah yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mati buat kita, teman-teman. Kita yang lama pun harus mati supaya kehidupan baru kita dedikasikan untuk kerajaan Allah. Jadi mau dimanapun kita ditempatkan, mau teman-teman di Bethel Teens yang masih SMP, masih SMA, maupun yang di Bethel Youth yang sudah bekerja, sudah memikirkan untuk masa depan, semua aspek dalam kehidupanmu, kamu harus dedikasikan untuk kepentingan Tuhan. Pribadi pertama yang harus puas atas perubahan hidupmu adalah Tuhan. Camkan ini baik-baik, teman-teman yang dikasih Tuhan. Pribadi pertama, pihak pertama yang harus puas atas perubahan hidupmu adalah Tuhan. Karena hidup kita bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk kepentingan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam masa muda kita, simple kok. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang lain, bagaimana kita hidup untuk Tuhan, bukannya untuk diri kita sendiri. Dari cara kita belajar, teman-teman. Dari cara kita kuliah, dari cara kita melayani, dari cara kita menghormati orang tua, dari cara kita membangun kehidupan doa kita kepada Tuhan. Itu bisa kelihatan bagaimana kita hidup itu untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Makanya sore hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang sudah hidup baru, wajib hidup untuk Tuhan. Firman Tuhan bilang, hidupku yang sekarang bukannya aku lagi, tetapi menjadi milik penebusku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam setiap aspek kehidupanmu, makanya saya selalu berulang kali berkata kepada orang-orang yang saya layani, kepada anak-anak muda yang saya layani, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita harus perhatikan. Karena apa? Karena kehidupan kita, tujuannya, purpose-nya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kenapa orang dunia tidak pernah menjaga tingkah lakunya dengan baik? Kenapa orang dunia jarang memikirkan perkara-perkara yang baik? Karena mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Karena mereka hidup untuk kepentingan, untuk pemuasan hawa nafsunya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Saya dan teman-teman yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini sejak masa muda kita, yuk kita tanamkan dalam hati kita, teman-teman. Saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya hidup untuk kepentingan Tuhan. Yuk, ketik di kolom komentarnya. Ketik begini, saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Ketik sekarang, saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih ciri orang yang sudah menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan? Yang pertama tadi, tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Dan yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bagaimana ciri orang yang sudah menerima kehidupan yang baru. Yang kedua adalah tidak menilai menurut ukuran manusia. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 tadi firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Orang yang sudah menerima kehidupan yang baru tidak lagi menilai menurut ukuran manusia. Dalam pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 tadi, kalau kita melihat dalam versi Modern King James Version, firman Tuhan bilang begini, teman-teman yang dikasih Tuhan. No one according to flesh. Yang kalau diterjemahkan secara literal, kami tidak lagi menilai seseorang menurut daging. Ya. Kalau di dalam 2 Korintus pasal yang kelima yang ke-16 tadi, di dalam versi King James Version-nya lebih jelas lagi, teman-teman. No one according to flesh. Tidak lagi menilai menurut ukuran daging. Nah,
Kecenderungan kita sebagai seorang manusia, kecenderungan kita sebagai orang-orang yang hidup di bumi ini, kita tuh menilai orang lain, kita tuh menilai seseorang tuh menurut daging kita. Padahal kecenderungan daging itu adalah menghakimi, teman-teman. Kecenderungan daging itu lemah. Firman Tuhan bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi firman Tuhan sore hari ini mengajarkan setiap kita, orang yang sudah menerima kehidupan yang baru, sudah tidak lagi menilai menurut ukuran manusia, menurut ukuran daging. Karena daging kita tuh pengennya menghakimi orang. Daging kita tuh pengennya ngejelekin orang. Daging kita itu pengennya merendahkan orang lain. Firman Tuhan bilang, jangan lagi menilai seseorang menurut daging kita. Karena daging kita lemah, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya percaya orang yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, orang yang sudah menerima kehidupan yang baru, nggak akan lagi yang namanya menghakimi seseorang. Sekarang ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang sekarang ini, di tengah kemajuan teknologi, di tengah-tengah kemajuan media sosial yang berkembang sedemikian pesatnya, orang dengan gampangnya menghakimi, teman-teman. Orang dengan gampangnya ngejudge, orang dengan gampangnya merendahkan orang lain. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengaku sangat intim dengan Roh Kudus, justru yang paling kenceng menghakimi orang. Orang yang mengaku sangat dekat dengan pribadi Tuhan, justru yang paling kenceng ngejudge orang berdosa, menghakimi orang, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan sore hari mengajarkan kita, jangan lagi menghakimi seseorang, jangan lagi menilai seseorang menurut ukuran daging kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya tuh suka banget nonton film, teman-teman. Saya tuh suka banget ke bioskop, ke nonton di internet dan lain sebagainya. Dan saya itu sangat suka sekali film yang bukan hanya sekedar film, teman-teman. Tapi saya sangat suka film yang banyak mengandung value-value, nilai-nilai positif. Mau itu film action, mau itu film romantis dan lain sebagainya. Tapi kalau ada value-value yang positif, saya pasti suka, teman-teman. Dan saya pernah mendapatkan satu value yang baik dari salah satu film yang saya sangat sukai, yaitu film Avengers, teman-teman. Teman-teman di sini pasti sudah pernah nonton Avengers Endgame. Itu film Marvel yang sangat bagus sekali. Nah, dalam hal menghakimi, dalam hal menilai, saya pernah belajar dari salah satu scene yang ada di Avengers Endgame, yaitu scene di mana Clint Barton itu Ronin, Hawkeye, salah satu anggota Avengers, dan Natasha Romanoff, yaitu Black Widow, yang pergi ke planet Vormir dalam menjalankan misi mencari Soul Stone. Karena Avengers kan lagi cari batu untuk memusnahkan Thanos, kira-kira begitu singkatnya. Nah, karena syarat mendapatkan Soul Stone adalah harus mengorbankan orang yang disayangi, Barton sama Natasha ini sempat debat, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengenai siapa yang harus dikorbankan demi mendapatkan Soul Stone. Mereka berdebat dan tidak kunjung mendapatkan kesempatan. Barton itu berusaha meyakinkan Natasha Romanoff bahwa dia yang lebih pantas untuk dikorbankan karena dia jahat. Karena saking depresinya, keluarganya dibunuh oleh Thanos, dia merasa bahwa dialah orang yang pantas untuk dikorbankan demi mendapatkan Soul Stone. Tapi jawaban Natasha Romanoff nih bagus banget, teman-teman. Dia bilang begini, aku tidak pernah menilai seseorang dari hal buruk yang dia lakukan di masa yang lalu. Wow, bagus banget ya value-nya. Kadangkala kita tuh menilai seseorang dari hal-hal buruk yang sudah dia lakukan. Kadangkala kita menghakimi seseorang, kadangkala kita menutup mata untuk kebaikan kecil yang orang tersebut pernah lakukan hanya karena dia pernah melakukan hal yang buruk di masa-masa yang lalu. Nah, hari ini kita mau belajar, teman-teman. Kita harus fair, kita harus adil dalam menetapkan standar, teman-teman. Jangan pernah menghakimi seseorang, jangan pernah menilai seseorang dari hal buruk yang sudah pernah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Saya belajar, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya belajar sekali tidak menilai seseorang dari hal buruk yang sudah pernah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Kecenderungan daging kita kan pengennya menghakimi. Tapi firman Tuhan dengan jelas bilang jangan pernah lakukan itu. Kita harus adil. Jangan cuma menilai diri kita baik tapi orang lain gak baik. Tapi kita harus menetapkan standar yang adil. Walaupun
mungkin orang tersebut pernah melakukan hal yang buruk dalam kehidupanmu di masa-masa yang lalu. Sampai engkau melupakan hal kecil yang mungkin dibuatnya. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita mau belajar. Kita harus menetapkan penilaian yang adil untuk orang lain. Jangan lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Firman Tuhan sore hari ini mengingatkan setiap kita teman-teman, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai sudut pandang yang baru. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai keluasan, kebesaran jiwa. Untuk tidak lagi menetapkan standar yang tidak adil untuk orang lain. Kalau engkau bisa menetapkan standar yang adil untuk dirimu sendiri, engkau juga harus bisa menetapkan standar yang adil untuk orang lain. Jangan lagi menghakimi orang. Jangan lagi menilai seseorang dari hal-hal buruk yang sudah pernah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah orang yang adil dalam menghakimi teman-teman. Teman-teman mungkin pernah ingat kejadian di mana ada seorang perempuan berdosa, perempuan Dursila yang mau dilempari batu oleh para ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Yesus memilih untuk mengampuni. Yesus memilih untuk tidak mengingat apa hal buruk yang sudah dia lakukan di masa yang lalu. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan ini membawa perubahan hidup yang begitu drastis. Teman-teman yang dikasih Tuhan, yuk sore hari ini kita belajar untuk tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Yang ketiga teman-teman yang dikasih Tuhan, apa sih ciri orang yang sudah menerima kehidupan yang baru? Yang pertama tadi, kita harus hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Yang kedua, kita gak boleh lagi menilai seseorang dari sudut pandang kita. Yang ketiga, kita akan belajar apa sih ciri orang yang sudah menerima kehidupan yang baru. Yang ketiga adalah tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam diri mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ciri orang yang sudah menerima kehidupan yang baru adalah tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Ada banyak sekali anak-anak muda yang hari-hari ini hidup dalam kesia-siaan. Pikirannya sia-sia, perkataannya sia-sia, tingkah lakunya sia-sia, mengerjakan segala sesuatu yang sia-sia. Sia-sia dalam pengertian ini adalah sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Sesuatu yang tidak positif teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, kira-kira apa sih kesia-siaan yang sering kita lakukan? Kita sering memiliki pengertian yang gelap. Teman-teman, dalam firman Tuhan tadi kita memiliki pengertian yang gelap, nggak paham tujuan Allah dalam hidup kita. Kita ngomong, kita bertindak, kita bertingkah laku menurut kepentingan kita, menurut maunya kita nggak paham tujuan Allah sehingga pengertian kita gelap. Kita nggak mengerti maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kesia-siaan yang sering kita lakukan juga adalah kita menjauh dari persekutuan dengan Allah. Firman Tuhan tadi bilang, jauh dari persekutuan dengan Allah. Anak-anak muda sekarang banyak yang malas ibadah, banyak alasan. Capek lah, ngerjain PR lah, banyak kerjaan lah, banyak tanggung jawab lah. Sehingga menjauhkan diri dari keintiman dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang, jangan jauhkan diri kita dari persekutuan-persekutuan. Teman-teman di sini yang mungkin masih SMP, masih SMA, jangan punya banyak alasan untuk menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Saya sempat sharing dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang juga menjadi ketua youth, ketua teens. Dan hari-hari ini kita mengalami begitu banyak problem secara khusus dalam ibadah online. Karena ada banyak anak muda yang malas ibadah online. Dengan alasan jenuh, dengan alasan bosan, dengan alasan gak menarik. Nggak seperti ibadah offline atau ibadah onsite. Teman-teman yang dikasih Tuhan, untuk saat ini memang kita tuh nggak punya pilihan. Kita mau ibadah di gereja secara offline, secara onsite,
Tapi keadaannya pandemi di gereja kita, di kota kita, di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya masih tinggi. Kita nggak punya pilihan. Dan satu-satunya pilihan untuk kita supaya tetap connect dengan Tuhan adalah melalui mesbah doa kita dan juga melalui persekutuan di dalam ibadah online seperti ini. Saya mau bilang teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya engkau banyak alasan, engkau alasan jenuh, engkau alasan nggak menarik ibadah online ini sehingga engkau malas untuk mengikuti persekutuan seperti ini, saya mau bilang engkau adalah orang yang sombong. Engkau adalah orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam kehidupanmu. Nah, semua teman-teman diberikan kebebasan untuk bertindak, semua teman-teman diberikan kebebasan untuk berpikir. Tapi kalau hanya sekedar tidak menarik, jenuh, bosan, engkau menghindari persekutuan-persekutuan seperti ini, saya mau bilang engkau adalah orang yang sombong. Engkau adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam setiap kehidupanmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah, karena itu adalah hal yang sia-sia. Apa sih kesia-siaan yang sering kita lakukan? Hati kita degil, nggak mau diajar, nggak mau dibentuk, nggak mau diproses oleh Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang memiliki hati yang degil. Nggak mau diajar oleh orang tua. Nggak mau dikasih nasihat oleh orang-orang yang lebih berpengalaman. Anak-anak muda, kalau engkau dengar ini, siapkan hatimu. Relakan hatimu untuk diproses, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa sih kesia-siaan yang sering kita lakukan? Perasaan tumpul. Susah mengerti kebenaran, teman-teman. Makanya teman-teman yang dikasih Tuhan, gak heran kalau kamu ikut ibadah, kalau kamu pergi ke gereja, kamu gak dapat apa-apa. Karena apa? Karena perasaanmu tumpul. Engkau gak ngerti kebenaran. Karena apa? Karena apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Engkau gak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Engkau gak mengenal Tuhan secara intim. Engkau gak membutuhkan Dia secara tulus, teman-teman yang dikasih Tuhan. Mari sebagai anak-anak muda yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, jangan lagi hidup dalam kesia-siaan, teman-teman yang dikasih Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai ayat ke-19 bilang gini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan harta dunia, tetapi dengan nyawanya Tuhan Yesus. So, kamu tega buat pengorbanan Yesus jadi receh karena kamu hidup sia-sia. Kamu tega buat pengorbanan Tuhan Yesus jadi sepele karena kehidupanmu yang sia-sia. Mari sebagai anak-anak muda, teman-teman yang dikasihi Tuhan, yuk berhenti memiliki pola hidup yang sia-sia. Jangan mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Mungkin kamu bilang sepele. Saya pernah sharing sama anak-anak teens yang di Bekasi. Saya pernah nanya, kalian tuh kenapa sih kalau ngomong selalu ada tambahan imbuhan? Sorry ini jangan ditiru ya. Selalu ada tambahan imbuhan, anjir, anjing dan lain sebagaimana gitu ya. Ada anak teens yang nyeletuk begini, Kak, kalau ngomong ya tanpa ada kata imbuhan anjir atau anjing itu rasanya kurang klop. Rasanya kurang pas gitu. Jadi kayak tambahan kosakata baru gitu loh. Nah, anak Tuhan pasti terlihat dari cara dia ngomong, teman-teman dikasih Tuhan. Jangan lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang gak bermanfaat, yang gak berfaedah, yang gak jadi berkat. Ngomong kasar, gak menghormati orang tua, nongkrong gak jelas. Stop. Sekarang milikilah purpose yang jelas. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap hidupmu. Dan yang terakhir, teman-teman yang dikasih Tuhan, apa sih ciri orang yang sudah menerima kehidupan yang baru? Yang pertama tadi kita belajar bahwa hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Yang kedua, kita tidak lagi menilai seseorang dari daging kita, dari sudut pandang manusia. Yang ketiga, tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak hidup diam di tempat, melainkan terus diperbarui untuk mengenal Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan pengen kita menjadi anak-anak muda yang gak diam di tempat.
Jangan merasa puas dengan pengenalanmu kepada Allah sekarang ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengen kita mengenal Dia lebih dan lebih lagi hari demi hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang memiliki kehidupan yang baru adalah orang yang pengen terus diperbarui untuk lebih mengenal Tuhan. Melalui media-media seperti ini, ibadah online, komsel Zoom, gitu ya. Melalui pembacaan firman Tuhanmu, melalui saat teduhmu di rumah. Itu adalah media yang bisa kita pakai untuk kita semakin mengerti rencana Allah. Semakin mengerti kehendak Allah. Semakin mengerti apa sih maunya Tuhan dalam hidupku sebagai orang muda. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai ayat yang 24 firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu, firman Tuhan bilang begini teman-teman, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita menerima kehidupan yang baru supaya kita terus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Berbicara tentang roh yang diperbaharui itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman. Yang tadinya kita nggak connect sama Tuhan karena dosa. Yang tadinya kita terputus hubungannya dengan Tuhan karena dosa. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, kita mengenakan manusia baru. Roh kita langsung connect sama Tuhan. Kita bisa mengalami Dia, kita bisa merasakan Dia, kita bisa berhubungan dengan Dia di mana saja, anytime, anywhere. Dimanapun teman-teman. Dan itu kita harus perbaharui. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan kebaktian, dengan mesbah doa, dengan pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga bilang kita juga harus memperbaharui pikiran kita. Memperbarui pikiran kita itu identik dengan cara hidup kita sehari-hari, karakter kita, tingkah laku kita, perkataan kita harus selalu diperbarui. Kalau dulunya kita suka ngomong kotor, sekarang harus belajar untuk diperbarui, jangan lagi ngomong kotor. Kalau dulu kita suka memikirkan hal-hal yang negatif, memikirkan hal-hal yang porno, sekarang kita harus ubah teman-teman yang dikasih Tuhan. Jangan lagi hidup seperti itu. Saya percaya teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita punya kemauan, kita punya antusias yang tinggi untuk berubah, Roh Kudus pasti akan bantu kita. Permasalahan kita hari-hari ini bukan karena Roh Kudus nggak mau bantu kita, tapi karena kita nggak mau merelakan hati kita untuk dibaharui. Kenapa kita masih terikat sama pornografi? Kenapa kita masih terikat dengan rokok? Kenapa kita masih terikat dengan ngomong kotor? Kenapa kita masih terikat dengan hal-hal negatif yang kita lakukan? Karena kita nggak mau berubah, kita nggak mau dibaharui. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngomong, Roh Kudus itu bukannya nggak mau bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus tuh rindu bekerja dalam hidup kita. Cuman masalahnya kita nggak buka hati kita nggak buka pintu hati kita untuk Roh Kudus bekerja, dan kita nggak mau berubah. Sore hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, mari terima firman ini, mari terima kebenaran ini. Karena saya percaya Roh Kudus berbicara dengan kuat dalam setiap kehidupan kita. Mari relakan hatimu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau sudah menerima kehidupan yang baru, milikilah hidup yang selalu mau diperbaharui. Tanggalkan manusia yang lama, tanggalkan kebiasaan yang lama. Milikilah cara hidup yang baru. Kita sama-sama belajar teman-teman. Perubahan itu bukanlah perubahan yang instan. Perubahan itu adalah sesuatu yang berbicara step by step, hari demi hari, sampai menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Ada orang yang tanya, Kak, emang bisa kita sama seperti Kristus? Bisa teman-teman. Kalau firman Tuhan bilang kamu harus serupa dengan Kristus, itu berarti ada sebuah kemampuan, ada sebuah kesempatan, ada sebuah potensi dari diri kita untuk bisa kita sama seperti Yesus dalam hal karakter. Yesus mengampuni, Yesus tidak menghakimi orang, Yesus selalu intim dengan Bapa. Saya percaya setiap kita pun pasti bisa melakukan hal tersebut. Teman-teman yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada, terima firman ini dengan kerendahan hatimu. Terima firman ini dengan ketulusan hatimu. Dan engkau akan melihat Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Meskipun engkau masih muda,
Meskipun engkau masih ada yang SMP, SMA, kuliah, baru bekerja. Tapi ketika engkau terima firman ini, kau hidupi sungguh-sungguh, maka engkau akan melihat Allah bekerja secara dahsyat dalam setiap kehidupanmu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kesempatan ini kami belajar bagaimana kami mengenakan kehidupan yang baru. Kami menjadi pribadi yang baru, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami sadar kami adalah orang yang lemah, kami adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Kami melakukan dosa hari demi hari. Tapi kami percaya sore hari ini kami belajar, kami mau tanggalkan itu. Kami mau menjadi pribadi yang terus diperbaharui hari demi hari. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami menjadi anak-anak muda yang mau diproses oleh Tuhan, mau diubahkan oleh Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami dimanapun berada, meskipun ibadah ini secara online. Tapi kami percaya sore hari ini Tuhan hadir melawat setiap kami. Dan ketika kami rindu untuk diubahkan, dan ketika kami rindu untuk diperbarui, maka saat ini juga Roh Kudus akan masuk di dalam hati kami, mengubahkan kami, memampukan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, firman-Mu dimateraikan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. God bless you. Teman-teman semua yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada kesempatan ini. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan teman-teman, ibadah kita telah selesai. Minggu depan jangan lupa ikut lagi ibadah online di jam yang sama dan di website Bethel Teens hibks.online.church, dan teman-teman juga bisa lihat di YouTube GBI Bethel Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati.